Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini izinkan saya untuk membahas tugas video proses konseling dengan teori behavioral, yaitu memperlemah tingkah laku. Pada video ini saya menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum mikro konseling dengan dosen pengampu Dr. Muwakhidah SPD MPD. Di sini saya Alia Adinda Dewi Khotifah dengan NIM 225000033 sebagai konselor dan konseli saya Aura Meutia Pangesti dengan NIM 225000028. Tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Sekarang selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, semoga bisa ya. Terima kasih. Apakah duduk di sana nyaman? Oh sudah. Oke. Saya di kelas yang Oke. Selamat siang Mbak. Dengan Mbak siapa? Aura. Oh Mbak Aura. Oke Aura. Ya, di sini Mbak Aura bisa panggil ibu atau Mbak sesuai dengan apa yang Mbak Aura nyaman adanya Mbak Aura. Saya panggil ibu aja ya. Oke baik. Mbak Aura ini sebelum ke sini apakah ada kegiatan sebelumnya? Ada sih Bu. Saya ini tadi ada kuliah. Oh kuliah. Kuliah apa Mbak ini? Mikro konseling. Mikro konseling jurusan apa Mbak? Saya jurusan pembinaan konseling. Pembinaan konseling. Oh ya pantas sih. Dari BK. Mbaknya ini jurusan BK di Universitas mana? Saya di Universitas PGRI pada Surabaya. Oh, PGRI Surabaya ya. Katanya orang-orang itu bilangnya Unipa ya Mbak ya. Unipa. Mbak ini di kampus yang mana? Di Menanggel kah atau yang di Nganggel? Saya yang di Nganggel. Oh, jadi prodi BK itu ada di Nganggel. Iya. Mbak Aura ini kos apa pulang pergi? Saya kos. Kosnya ini sendiri atau berdua Mbak sama temennya? Saya kosnya sendiri, cuma ada teman beda apa. Oh, jadi enak ya bisa kalau ada tugas bisa bertanya. Iya. Mbak Aura ini terus sekarang sudah semester berapa? Saya sudah semester 5. Oh, semester 5. Setelah ini mau proposal ya Mbak. Kalau di tugasnya saya kan udah semester 6 udah mulai proposal misalnya. Iya Mbak Aura ini di semester 5 ini apakah sudah pernah melaksanakan kayak duduk sekolah atau di semester sebelumnya atau sudah ada praktek bikin artikel gitu? Sudah, saya semester mulai dari semester 4 kemarin sudah mulai ke sekolah praktek kayak gitu sama berarti itu sudah melewati ya Mbak ya. Iya. Nanti enak ke depannya buat bisa proposal gitu kan. Oke Mbak Aura, mungkin Mbak Aura tadi kita juga banyak bicara mengenai kesehatan Mbak Aura, terus Mbak Aura tahu gimana semester berapa, terus juga mata kuliah hari ini. Mungkin datang Mbak Aura ke sini bukan hanya menceritakan itu saja, mungkin ada hal sesuatu atau yang ingin Mbak Aura bagikan kepada saya seperti itu. Iya Bu. Apa coba? Terkait kedatangan saya ke sini itu saya ingin menceritakan tentang ketakutan saya terhadap tikus. Mbak Aura datang ke tikus. Iya.
Sebelumnya apakah Mbak Aura pernah melakukan proses konseling? Belum, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Oke Mbak, saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi proses konseling adalah proses memberi bantuan di mana yang diberikan oleh konselor pada sendiri. Tapi di sini konselor konselor itu ngomongnya sebagai menjembatani kesulitannya permasalahan yang dimiliki oleh konselornya. Di mana konselor itu adalah saya dan konselornya Mbak Aura sendiri. Tetapi Mbak Aura juga jangan berharap solusinya berada pada saya, tapi solusi berada pada Mbak Aura sendiri. Apakah Mbak Aura sudah paham? Saya sudah paham. Oke. Perlu diketahui Mbak Aura bahwasanya pertemuan kali ini kita dibatasi oleh waktu, yaitu kita bisa di proses kali ini kita hanya memiliki 45 menit. Tetapi jika nantinya dalam waktu 45 menit ini merasa kurang, kita akan bisa berschedule ulang lagi. Mungkin apakah ada hari atau jam tertentu yang Mbak Aura inginkan? Mungkin misalnya hari apa saja? Kalau saya bisanya dalam waktu dari Senin sampai Jumat tuh Mbak, bisanya cuma di hari Jumat aja. Kebetulan. Gimana kalau Mbak Aura hari Jumat? Jumat saja. Oke, dari Jumat untuk jamnya Mbak, kira-kira jam berapa? Sholat Jumat. Oke, kebetulan di hari Jumat saya mau benar-benar free Mbak. Maksudnya dari jam 7 sampai jam berapa ya? Karena jam 2 saya sudah, maksudnya memang di hari Jumat itu saya tidak ada kesibukan gitu. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bisa atur di hari Jumat jam habis Jumatan ya Mbak. Berarti sekitar jam 1:30 ya ini. Oke Mbak, silakan diceritakan kembali tadi Mbak Aura ini takut tikus karena apa? Sebelumnya Mbak, saya izin untuk mencatat ya Mbak. Oh iya. Jadi saya itu takut kepada tikus itu karena waktu itu pernah tidur, bukan tidur sih, rebahan, cuma rebahan saja. Tiba-tiba ada tikus yang jatuh dari atas itu mengenai saya. Jadi Mbak Aura ini benar-benar tidak tikus ya, jadinya takut sama tikus. Iya. Udah berapa lama Mbak Aura ini kayak takut sama tikus? Berapa lama ya? Mulai dari kelas 4. Oh, berarti sudah sedang lama ya Mbak? Iya Mbak, sudah dari kelas 4 SD, berarti masih kecil ya. Jadi ini memang sampai sekarang ini memang Mbak Aura takut gitu. Iya. Lalu pada saat Mbak Aura ini ketika takut sama tikus itu, lalu apa yang Mbak Aura lakukan? Apakah Mbak Aura ini lari atau berteriak atau bagaimana? Saya itu teriak terus teriak terus ya kayak ada seperti itu. Oh, jadi Mbak Aura ini teriak. Gelingnya itu geli karena apa Mbak? Apa mungkin tikusnya atau karena apa? Gelinya karena tikusnya, bukan karena tikus kan kayak kotor. Oh iya, kan memang tikus kan sukanya di tempat-tempat yang kotor. Iya, ada di misalnya kan ada di sampah-sampah, terus kan ada di panjang-panjang gitu kan. Terus Mbak Aura ini yang merasa ketakutan ini apakah dari kan tadi bilang dari kelas 4. Nah, apakah dari kelas 4 itu sampai Mbak Aura sekarang ini mengkos apakah tetap merasa takut atau sudah mulai sedikit berkurang Pak?
takut sudah sedikit berkurang sih. Berarti sudah mulai sedikit berkurang ya Mbak? Iya, tapi ya masih Tadi bilang masih kalau di apa ya masih banyaknya takutnya gitu ya. Lalu bagaimana yang keadaan Mbak Aura itu ketika melihat ada di sekitar Mbak Aura itu melihat tikusnya itu kayak kemana masa lihat loh Mbak kalau di situ ada tikus gitu bagaimana reaksi dari Mbak Aura? saya itu biasanya kalau lihat tikus yang berkeliaran itu teriak kayak minta tolong gitu, minta tolong siapa dulu bermusik Berbenah sama tikus. Lalu apakah teman-teman Mbak Aura ini kata Mbak Aura kalau Mbak Aura ini takut sama tikus? kalau teman-teman saya ini belum ada yang tahu sih, hanya keluarga saja. Jadi Mbak Aura ini memang teman-teman tidak tahu ya, tapi keluarga yang tahu. Lalu apakah Mbak Aura ini pernah melakukan sesuatu untuk kayak bisa pernah mencoba untuk agar tidak takut untuk sama tikus? Apakah pernah melakukan motivasi sebelumnya? Apa ya, kayak cuma ini aja sih Bu, hanya mengusir saja sih Bu. Maksud Anda tadi ya itu kalau Mbak Aura promosi itu apakah sudah tikusnya pergi atau ada masih ada gitu? Kalau sang tikus itu karena pergi tapi balik lagi gitu. Jadi memang udah pernah dilakukan tapi belum terbilang berhasil ya Mbak, karena tikusnya kan emang namanya tikus katanya. Lalu ketika Mbak Aura sendiri mendengar kata ada orang yang mengatakan di situ ada tikus, bagaimana rasanya Mbak Aura? Rasa saya itu saya sedikit takut, karena takutnya itu karena ini ya, takut kalau tikusnya nanti masuk ke dalam rumah atau masuk ke kamar saya gitu. Jadi takut ya Mbak, karena teman mengatakan bahwa saya ada tikus gitu. Lalu apakah Mbak Aura ini takutnya hanya pada tikus saja atau mungkin juga takut pada kayak misalnya cicak gitu loh Mbak? Cicak atau kecoa itu kan bisa juga melompat ke badan kita ya. Apakah hanya di bagian tikus aja atau kayak kecoa cicak Mbak Aura takut? Kalau kecoa itu saya nggak begitu takut ya Bu, soalnya ada itu kayak seperti nggak kan bisa jadi langsung ambil. Cicak kan jarang jatuh ya Bu, jadi nggak begitu. Tapi waktu itu pernah ada cicak itu jatuh ke baju saya dan saya itu langsung bilang Jadi tapi lebih baik daripada cicak itu, tapi lebih takut pada tikus ya Mbak. Iya, karena tikus kan bisa dekat banyak berkucing. apakah Mbak Aura ini takutnya itu hanya pada kayak satu tikus atau juga takut pada kayak banyak tikus Mbak? Kayak sebenarnya Mbak Aura di Bandung sini ya, kayak banyak tikus bergerombol gitu. Apakah seperti itu? Apakah takutnya satu atau banyak Mbak? Kalau tikus kalau satu itu nggak seberapa takut. Kalau yang banyak itu apalagi kalau yang kecil gitu, Berarti takut juga ya Mbak ya. Iya, ya satu takut tapi kalau makin banyak ya makin takut.
bentuknya itu menurut saya sih beda sama tikus. Bentuknya seperti apa Mbak bentuknya? Kayak bentuknya kan hamster itu kan kecil, terus warnanya itu kayak bermacam-macam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang putih sama coklat gitu. Kalau tikus kan hanya warnanya hanya abu saja biasanya. Tikusnya memang memang kalau hamster kan memang banyak yang banget rasanya kan juga kalau hamster tuh bisa terbilang kayak imut-imut gitu kan. Kalau tikus baru yang menyeramkan gitu. Iya, apalagi besar, kecil-kecil, tebal. Lalu dari kayak di perkarangan rumah bawah itu memang ada satu dua tikus atau memang banyak tikus di situ? Di perkarangan banyak dua, apalagi kalau biasanya ada sisa makanan gitu kan, itu ya Berarti banyak yang memang di situ ada tikusnya. Lalu Mbak ada juga apakah ada bisa dekat sama perkebunan atau kayak yang membuat tikus tuh banyak di situ? ada di dekat rumah saya, ada kayak perkebunan apa ya, singkong. Ada saya ada di dekat singkong. Biasanya kalau orang singkong itu tikusnya itu sudah pindah lagi ke mana gitu, biasanya dari rumah saya. Jadi memang di situ ya Pak, di perkarangan membawa ya banyak tikusnya. Tadi kalau di itu di sekarang kan Mbak ini kan ngekos ya. Ini Mbak Oni kalau di kosannya apa ada tikus juga? Atau pernah melihat gitu? Kalau terus nggak ada sih Bu, tapi di rumah tangga kos itu ada. Soalnya kan kosannya kan lantai 2, jadi kelihatan itu. Gitu. Lalu seberapa besar Mbak Aura ini pengen keluar dari masalah ini? Saya itu ingin kayak nggak takut lagi sama tikus gitu. Misal kayak kalau ada tikus, misal itu paling enggak ya nggak kayak langsung. Berarti Mbak Aura ini pengen sekali untuk tidak takut sama tikus ya, karena Mbak Aura pengen nggak teriak-teriak lagi, pengen nggak lari-lari lagi gitu, karena pengen mungkin seperti itu. Oke Mbak Aura, tadi Mbak Aura juga saya dapat simpulkan ya Mbak ya, berarti Mbak Aura ini memang takutnya sama tikus, dan Mbak Aura ini mulai takut itu dari kelas 4 SD. Nah, mengapa Mbak Aura ini takut? Karena Mbak Aura pernah dijatuhin oleh tikus, terus Mbak Aura ini sampai trauma yang tampak itu Mbak Aura sampai berteriak, berlari-lari, mencari bantuan ya Mbak. Motivasi yang Mbak Aura lakukan ini pernah Mbak Aura itu kayak mengusir gitu kan, tapi belum bisa dikatakan berhasil karena tikusnya balik lagi. Terus juga tadi Mbak Aura ini bukan hanya pada tikus yang takut, tapi pada cicak juga takut ya, tapi maksudnya tidak sampai separah tikus gitu. Nah juga tadi Mbak Aura ini pengen sekali keluar dari masalah ini karena Mbak Aura pengen ketika melihat tikus tuh Mbak Aura tidak sampai namanya berlari, berteriak gitu. Lalu apa yang ingin Mbak Aura capai dari kursus konseling ini? Saya ingin yang pertama saya tidak takut lagi dengan
sekali tidak takut sama tikus ya. Iya. Karena apa ini juga mempengaruhi ke kehidupan saya Mbak Aura ketika Mbak Aura lihat tikus berarti. Iya Bu, kalau kamar mandi biasanya kalau di rumah itu kan kayak tikus berkeliaran gitu. Kalau kamar mandi itu kan takut tiba-tiba ada tikus lewat atau ada tikus kena parkir. Berarti apa yang dicapai sekali ini Mbak Aura pengen nggak takut gitu buat kalau ketemu sama tikus atau hanya sekedar melihat aja Mbak Aura tidak takut. Oke Mbak, setelah kita tadi sudah dapat menentukan tujuan dari Mbak Aura tadi, juga sudah mendapatkan kesimpulan dari cerita dari Mbak Aura. Oke Mbak Aura, tadi kita kan sudah mengetahui nih tadi tujuannya Mbak Aura, terus juga udah kayak membuat kesimpulan dari masalah dari Mbak Aura. Selanjutnya kita akan menggunakan teknik visualisasi sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Aura. Jangan Mbak Aura berarti takut sama tikus. Jadi saya dapat jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Teknik visualisasi sistematis ini adalah teknik yang mengatasi permasalahan kecemasan yang dimiliki oleh Mbak Aura sendiri. Apakah Mbak Aura bisa mengikutinya? Bisa Bu. Jadi yang saya lakukan adalah teknik ini itu apa ya? Oke Mbak Aura, di sini di teknik visualisasi sistematis ini ada beberapa tahap ya Mbak. Yang pertama kita harus menyusun dari kecemasannya dulu. Jadi yang pertama itu kan ada replika tikus. Jadi Mbak Aura itu ketika melihat dari replikanya pokoknya yang mirip sama tikus. Yang kedua itu ketika Mbak Aura ada orang yang mengatakan bahwasanya di situ ada tikus. Terus yang ketiga juga ketika Mbak Aura melihat ada tikus dalam jarak 1 meter. Yang keempat ketika tikus itu tiba-tiba jatuh ke badan Mbak Aura. Yang kelima yaitu ketika Mbak Aura melihat tikus itu lewat di samping Mbak Aura. Paham itu Mbak? Kita menyusun ya Mbak ya, dari jelas tadi kita susun dengan skalanya. Nah di skala 1 itu di sini saya akan menggunakan skala 1 sampai 10. Nah di skala 1 itu Mbak Aura tidak merasa cemas, tapi kalau di skala 10 itu sangat cemas. Ya saya bacakan ya Mbak untuk Mbak Aura menyebutkan dari skala 1 sampai skala 10. Ketika Mbak Aura melihat replika tikus itu berada di skala berapa? Dua. Oke. Ketika Mbak Aura mendengar ada orang yang mengatakan tikus itu di skala berapa? Tuh. Lalu ketika Mbak Aura ini melihat tikus di jarak 1 meter. Dan ketika Mbak Aura ini kayak tiba-tiba tikusnya tuh jatuh ke Mbak Aura, itu di skala berapa? 10 ya. Ketika kalau di tikusnya itu hanya lewat di badan, lewat di samping Mbak Aura, itu di skala berapa? 8. Berapa? Iya. Berarti yang lewat di samping itu ada di 8 per 10. Oke Pak, saya urutkan terlebih dahulu ya Pak dari skala dari hierarki kecemasan yang paling rendah ke yang paling tinggi. Berarti yang paling rendah itu ada di hanya orang yang mengatakan tikus. Mengatakan tikus ini yang pertama. Terus kalau yang kedua itu ketika Mbak Aura melihat replika tikus gitu yang kedua. Terus yang ketiga itu ketika Mbak Aura melihat ada tikus dengan jarak 1 meter. Lalu ketika yang keempat itu ketika Mbak Aura melihat tikus yang lewat di sebelah Mbak Aura. Yang kelima itu berarti ketika
tikus jatuh pada Mbak Aura. Oke. Sebelumnya, adakah tempat yang membuat Mbak Aura merasa rileks? Mungkin Saya itu lebih suka di dalam kamar yang bersih. berarti di kamar yang bersih ya Mbak, yang membuat merasa rileks. Oke Pak, di sini juga pada tertib DS ini ada kesepakatan di mana jika nantinya Mbak Aura ini merasa tidak bisa melanjutkan instruksi dari saya, Mbak Aura bisa mengangkat tangan atau mungkin bisa nengok ke meja. Itu berarti bahwa Mbak Aura tidak bisa melanjutkan instruksi dari saya. Seperti itu Mbak. Oke, selanjutnya tahap yang kedua. Di sini kita masuk pada tahap relaksasi ya Mbak. Di sini kita akan menggunakan relaksasi pernafasan, tapi sebelumnya saya akan mencatatkan terlebih dahulu. Nah, di relaksasi pernafasan ini cukup duduknya tegak. Saya tetapkan terlebih dahulu daripada tidak tegak. Tangannya ini ada di paha. Lalu tarik nafas yang dalam, buangkan lewat hidung. Tarik nafas yang dalam lagi, buang lewat hidung sebanyak 3 kali. Nah, coba sekarang saya catatkan ke Mbak Aura. Oke, dari yang agak nyaman, tangannya ini ada di paha. Oke, tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut aja daripada hidung. Lalu tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Oke Mbak Aura, kita masuk pada tahap ketiga ya. Di sini tahap ketiga itu ada pergabungan dari relaksasi dan kita juga menyusun hierarki dari kecemasan dari Mbak Aura tadi yang kita sudah susun, kita gabungkan dengan relaksasi. Mungkin bisa Mbak Aura pejamkan matanya terlebih dahulu. Yang jelas ya Mbak, pejamkan, tarik nafas terlebih dahulu, buang melalui mulut. Tarik nafas lagi, buang melalui mulut. Oke. Bayangkan ya Mbak, sekarang Mbak Aura berada pada kamar yang bersih, sejuk. Di kamar itu dihiasi oleh berbagai perintilan-perintilan kamar seperti hiasan, juga ada bunga-bunga yang cantik, juga ada lampu-lampu yang indah menghiasi kamar dari Mbak Aura. Lalu Mbak Aura, ketika Mbak Aura masuki kamar itu, Mbak Aura mendengar suara tikus yang sedang berlari-larian di atas atap. Kemudian Mbak Aura berjalan lagi untuk duduk di kursi sofa yang berada di kamar Mbak Aura. Pada saat berjalan itu, tanpa sengaja Mbak Aura menginjak replika tikus yang ada di kamar Mbak Aura ketika Mbak Aura sedang ingin untuk duduk di sofa tersebut. Setelah Mbak Aura duduk di sofa tersebut, lalu Mbak Aura berdiri dan Mbak Aura mendekati jendela kamar Mbak Aura. Di situ Mbak Aura melihat perkarangan rumah Mbak Aura yang sejuk
rindang, begitu banyak bunga-bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu. Lalu dengan bersamaan Mbak Aura melihat tikus dengan jarak 1 meter. Lalu setelah Mbak Aura berdiri di depan jendela itu, Mbak Aura kembali untuk Mbak Aura terus berjalan menghampiri meja belajar Mbak Aura. Di situ Mbak Aura mengambil novel yang Mbak Aura sukai. Lalu setelah itu Mbak Aura mengambil novel tersebut, lalu Mbak Aura duduk di atas karpet di kamar Mbak Aura. Di situ karpet Mbak Aura yang sangat cantik, sangat lembut, sesuai dengan kesukaan dari Mbak Aura. Lalu secara bersamaan juga tiba-tiba ada tikus yang melewat di samping Mbak Aura. Setelah Mbak Aura ini sudah merasa lelah ketika Mbak Aura terus membaca novel, lalu Mbak Aura mengambil handphone Mbak Aura dan lalu Mbak Aura merebahkan tubuh Mbak Aura di atas kasur. Setelah itu waktu bersamaan juga ketika Mbak Aura men-scroll media sosial dan Mbak Aura lagi mencari masakan atau mencari tempat-tempat rekreasi. Sudah bersamaan juga tiba-tiba Mbak Aura melihat ada tikus yang jatuh dari atas atap Mbak Aura. Oke, tarik nafas terlebih dahulu Mbak Aura, lalu buang lewat mulut. Tarik nafas lagi Mbak Aura, lalu buang lewat mulut. Setelah Mbak Aura men-scroll TikTok lagi, Mbak Aura kembali beranjak dari kamar Mbak Aura, lalu Mbak Aura menuju ke ruang tamu Mbak Aura. Di situ Mbak Aura mendengar ibu Mbak Aura yang mengatakan di dapur ada tikus. Lalu Mbak Aura menghampiri ibu Mbak Aura untuk membantu mengusir tikus itu. Pada saat berjalan, Mbak Aura ini malah menginjak replika tikus yang berada di antara ruang tamu dan dapur tersebut. Lalu Mbak Aura berjalan ke dapur. Dengan yang bersamaan juga Mbak Aura melihat tikus itu berada 1 meter dari Mbak Aura dan ibu Mbak Aura. Lalu Mbak Aura memilih untuk mengambil satu sapu untuk mengusir tikus itu, dan Mbak Aura ketika Mbak Aura mencari tikus itu malah kayak melewati di sebelah Mbak Aura. Lalu tikus itu ketika Mbak Aura ingin memukul tikus itu tikus itu tidak dapat ketahuan dan
Mbak Aura dan Ibu Mbak Aura memilih untuk meletakkan sapu itu dan Ibu Mbak Aura kembali ke ruang tamu untuk menonton TV bersama. Lalu saat bersamaan terdapat Mbak Aura melihat tikus yang jatuh dari atas atap, jatuh ke hadapan Mbak Aura dari Ibu Mbak Aura ketika menonton televisi atau TV. Oke, tarik nafas dulu Mbak Aura, buang dalam mulut, tarik nafas lagi, buang dalam mulut. Lalu setelah menonton TV itu, Mbak Aura memilih lagi untuk Mbak Aura membersihkan, Mbak Aura pergi ke halaman depan rumah Mbak Aura. Di situ Mbak Aura mendengar di atap depan rumah Mbak Aura mendengar tikus yang sedang berlari-larian. Lalu Mbak Aura ketika Mbak Aura pergi untuk mengambil sapu-sapu membersihkan halaman Mbak Aura, tanpa sengaja Mbak Aura ini menginjak kembali replika tikus tersebut. Setelah itu Mbak Aura terus berjalan sehingga Mbak Aura menyapu halaman itu yang penuh dengan dedaunan. Mbak Aura kembali melihat tikus dengan jarak 1 meter dengan Mbak Aura. Setelah itu Mbak Aura terus menyapu. Lalu setelah menyapu itu Mbak Aura menyiram tanaman Mbak Aura begitu cantik. Mbak Aura siram dengan menggunakan selang. Lalu saat yang bersamaan ada tikus yang melewati di samping Mbak Aura. Setelah itu Mbak Aura setelah menyiram tanaman, Mbak Aura kembali duduk di halaman depan seperti di teras depan rumah Mbak Aura. Lalu di saat Mbak Aura sedang menikmati sejuknya lingkungan rumah Mbak Aura, tanpa sadar ada tikus yang jatuh dari atas atap Mbak Aura, tetapi tikus itu jatuh di sebelah Mbak Aura, bukan mengenai Mbak Aura. Setelah itu Mbak Aura kembali masuk ke rumah Mbak Aura untuk membersihkan diri Mbak Aura. Sekarang buka mata Mbak Aura pelan-pelan. Buka pelan-pelan mata Mbak Aura. Sekarang buka pelan-pelan. Tarik nafas dulu Mbak Aura. Nafas selalu keluar dari mulut. Tarik nafas lagi. Buang dari mulut. Oke Mbak Aura. Setelah Mbak Aura melakukan teknik ini, apa yang Mbak Aura rasakan? Dari tadi pada pertama ketika di pos kamar Mbak Aura mengangkat tangan, juga di dapur mengangkat tangan, lalu ketika di halaman rumah Mbak Aura tidak mengangkat tangan, apa yang Mbak Aura rasakan dari setiap bagian-bagiannya? Tadi pas waktu pertama kali mengangkat tangan, saya itu merasa takut karena virus itu jatuh di badan saya. Terus yang kedua, saya mengangkat tangan itu saya sedikit merasa takut
yang terakhir karena tadi fokusnya sudah 1-2 kali, lebih baik biasa. Alhamdulillah berarti ada perubahan ya Mbak ya dari yang Mbak Aura tadi, dari Mbak Aura pertama ke Mbak Aura akhirnya tidak melakukan tari lagi. Jadi mungkin nanti pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini ya Mbak Aura. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat jam 12:30 ya, habis zuhur untuk melaksanakan proses selanjutnya mengenai perkembangan dari Mbak Aura yang nantinya akan bertemu dengan Tikus. Sebelumnya apakah ada yang ingin disampaikan kepada saya Mbak Aura? Tidak ada, Bu. Baik, cukup. Saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini ya Mbak Aura. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada Mbak Aura. Saya senang bertemu dengan Mbak Aura di sini, dengan Mbak Aura menceritakan permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Aura. Jadi kalau saya izinkan pulang ya. Terima kasih Ya Mbak. Terima kasih. Ini ada perkuliahan atau bagaimana? Ini sama Bu. Terima kasih Mbak Aura. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.